Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah walaupun masih di minggu-minggu pertama bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan pada Allah untuk dapat bertemu dalam acara Tafsir Al-Misbah, di mana nanti kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai ayat-ayat suci Al-Quran dari Bapak Quraisy Shihab. Baik, untuk episode kali ini kita akan juga melanjutkan pembahasan kita di surat yang sama dari episode yang lalu, yaitu surat Al-Anbiya ayat 104 sampai 112, di mana di salah satu ayatnya menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Quraisy, kita nanti akan membahas surat Al-Anbiya, di mana ini adalah akhir dari dari surat Al-Anbiya. Ya, dan tentunya di studio sudah hadir teman-teman kita dari komunitas Jari. Baik, di sini sudah ada Mas Wim, ya, Mas Dean dan juga Mas Oki. Ya. Oke. Baik, boleh tahu sedikit apa tuh maksudnya komunitas Jari? Jarinya itu apa maksudnya? Jari itu dari singkatan belajar fotografi. Jadi kita itu belajar tentang fotografi. Oh gitu. Jadi ini cuma pelesetan aja ya? Iya, singkatan dari belajar fotografi. Kalau orang yang nggak tahu komunitas Jari kirain komunitas sweet. Oke, baik, kalau begitu langsung saja kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita insya Allah bisa mengakhiri suratul Anbiya ini. Awal dari ayat yang akan kita jelaskan ini berbicara tentang kiamat. Penutupan dari kehidupan duniawi, kerusakan, kerusakan alam raya. Saya tertarik dari profesi Anda semuanya. Anda kan menggambarkan alam raya ini, menampilkan keindahannya, begitu ya kira-kira ya. Memotret makhluk-makhluk Tuhan dengan segala ciri dan sifatnya yang kalau kita teliti, boleh jadi melalui foto bisa diteliti lebih jelas barangkali ya. Oke. Jadi semua yang diciptakan Allah ini indah, benar, baik. Melalui saudara-saudara, mestinya itu ditampilkan, ya kan? Atau itu bisa ditampilkan. Oke. Tetapi nanti suatu ketika akan terjadi kerusakan total. Bintang-bintang bertabrakan, gunung-gunung hancur, manusia, makhluk semuanya mati. Ketika itu seakan-akan buku ditutup. Nah, di sini kita baca ini apa yang dinyatakan Tuhan. Yauma natwis sama katayis sijil lil kutub. Ada suatu hari di mana kami akan melipat langit ini sebagaimana penulis melipat bukunya. Nah, ini sekarang saya buka buku. Saya lipat, tutup buku. Ketika itu, kalau Anda masih punya potret, Anda sudah tidak bisa memotret. Sudah hancur. Ketika itu, kalau Anda berkeinginan untuk memberi gambaran tentang itu melalui kamera Anda, sudah tidak bisa. Kameranya sudah rusak. Ya kan? Itu akan terjadi suatu ketika. Baru dia katakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai semua ciptaan ini dengan suatu permulaan, kami kembalikan dia ke keadaannya semula. Kalau untuk manusia kita mari lihat, kalau untuk manusia kita pertama kali diciptakan, kita itu telanjang, tidak berpakaian. Nanti kembali ke sana telanjang. Bagaimana keadaan alam raya ini? Kembali kepada ciptaannya semula. Kita pernah baca di ayat surat ini bahwa dulu alam raya ini satu gumpalan.
baru dipisahkan Tuhan. Ada yang berkata melalui Big Bang, ya kan? Sekarang sudah tidak seperti itu. Sudah terjadi penutupan buku. Sekarang buku amalan kita masih terbuka, malaikat masih terus menulis. Ya, nanti sudah ditutup buku. Anda tidak bisa lagi melakukan suatu kegiatan yang dicatat di buku Anda. Sudah dilipat buku ini sebagaimana tadinya pada mulanya. Saya ini tutup nih, saya buka. Setelah selesai, saya tutup. Tidak ada lagi. Yauma natwis sama katayis sijilli lis-suhuf, sebagaimana buku ditutup atau sebagaimana penulis-penulis membuka dan menutup bukunya. Ini adalah suatu janji yang pasti yang kami tetapkan dan kami pasti melaksanakannya. Janji yang pasti dan janji ini pasti kami laksanakan. Karena apa? Kita lihat, Anda bisa berjanji, janji Anda pasti, kita manusia. Terjamin Anda melaksanakan janji Anda? Belum tentu. Belum tentu. Bisa ada halangan. Betul. Nah, kita lihat lagi yang lain, kita lihat yang lain. Tuhan berjanji akan memasukkan orang baik ke sorga. Pasti terlaksana atau tidak? Pasti. Nah, kita lihat yang lain. Tuhan mengancam akan memasukkan orang kafir ke neraka. Pasti atau tidak? Pasti. Tidak pasti. Hak prerogatif Allah. Oh. Tuhan punya hak prerogatif. Loh, kenapa begini sudah janji? Dijawab, kalau janji baik, buruk kalau dibatalkan. Ya, kalau janji ancaman, terpuji orang yang membatalkan ancamannya. Ya enggak? Nah, jadi nah kita kembali kemari. Kami akan menciptakan akhir dari kehidupan ini. Akan terjadi penutupan buku. Kami akan kembalikan keadaan kepada keadaannya semula. Ya toh? Ini adalah janji dari kami dan janji ini pasti kami laksanakan. Kalau begitu tidak ada kemungkinan tidak terjadi akhir dari kehidupan dunia ini. Anda harus percaya itu. Setiap agama itu mempercayai ada akhir dari kehidupan dunia ini untuk diberi balasan. Yang baik diberi balasan baik, yang buruk kemungkinan diberikan balasan yang buruk. Oke, kita lanjutkan. Sungguh, kami telah menulis atau menetapkan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Setelah kami tulis dan tetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Saya ingin katakan begini, singkatnya. Ada suatu, kita ibaratkanlah sebagai pohon. Banyak daunnya, banyak rantingnya. Di setiap daun ada tertulis apa yang akan terjadi buat setiap makhluk. Semua tertulis di situ. Tidak ada yang tidak. Anda duduk sekarang ada tertulis di sana. Kita bertemu ada tertulis di sana. Ya. Ada yang menafsirkan Lauhul Mahfuz itu pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang terjadi atau wujud tanpa diketahui Tuhan. Ya kan? Nah, dia katakan, sungguhnya kami telah tetapkan dan tulis di dalam kitab Zabur yang dianugerahkan kepada Nabi Daud. Setelah itu termaktub dalam Lauhul Mahfuz, itu tadi, pohon itu tadi, atau setelah itu termaktub dalam pengetahuan Allah. Apa itu? Bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hambaku yang melakukan amal-amal yang soleh. Pak Quraisy, mohon maaf. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut nanti, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Ini adalah suatu penjelasan untuk orang-orang yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu.
katakan. Ini yang penting. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi penjelasan yang akan dilakukan oleh Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy, tadi ada yang sedikit terputus. Oke, jadi kami telah tetapkan, tulis di dalam kitab Zabur, di dalam Lauhul Mahfuz atau dalam ilmu Tuhan bahwa bumi diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kata bumi itu menurut banyak ulama sorga. Sorga ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dalam episode kemarin saya ingin terangkan ini terlebih dahulu. Saya berkata, amal itu penggunaan daya. Kita dituntut untuk beramal soleh. Soleh itu yang bermanfaat, yang sesuai dengan nilai-nilainya. Amal itu penggunaan daya. Salah satu daya itu adalah daya fisik, daya kalbu, imajinasi, daya hidup, semangat, daya fikir. Oke. Kalau Anda gunakan itu dan itu bermanfaat, itu amal soleh. Ketika Anda mengambil ini, bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat. Dan kalau Anda mengambil gambar, foto porno, ya kan? Apapun daya yang Anda gunakan, selama itu bermanfaat, itu direstui Allah. Ada pesan ulama, jangan pernah pisahkan penggunaan daya Anda dari bimbingan Tuhan. Kalau Anda misalnya berkata begini, melukiskan Nabi Muhammad, itu hebat, itu jenius, ini segala. Tapi Anda lepaskan itu dari kuasa Allah. Anda tidak menggambarkan gambaran yang direstui Tuhan. Kalau Anda menggambarkan Nabi Muhammad perkasa, bisa menaklukkan orang dan sebagainya, Anda tidak dianggap mempunyai karya yang baik. Kalau Anda tidak kaitkan itu bahwa ini adalah rahmat Tuhan. Nah, jadi begitu juga ya. Nah, kita kembali bisa bermacam-macam. Ini kan teman-teman kita ini kan fotografer. Ya. Anda bisa beramal soleh. Anda gambarkan itu tadi kan serangga yang kecil, bagaimana matanya. Ini kuasa Allah. Coba deh Anda. Nah, itu sorga diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang menggunakan dayanya secara baik dan bermanfaat. Oke. Nah, satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi, pernah heboh tahun lalu. Saya bertanya dulu, kalau saya berkata saya mewarisi harta orang tua saya, adakah upaya saya untuk mewarisi itu? Atau tidak ada upaya? Saudara tinggal di luar negeri, jauh dari ayah yang meninggal, dapat warisan atau tidak? Harusnya dapat. Karena warisan itu tidak ada upaya untuk mendapatkannya. Kalau Anda berupaya untuk mendapatkan warisan, bagaimana cara bunuh dia? Dapat warisan atau tidak? Tidak dapat. Tidak dapat kan? Jadi warisan itu adalah anugerah yang ditetapkan Tuhan, bukan karena upaya Anda. Ya kan begitu warisan? Betul. Oke. Kalau begitu, ketika Anda beramal soleh, apakah itu yang menjadikan Anda masuk surga? Bukan. Bukan itu. Ini warisan, anugerah Tuhan. Ya kan? Amal soleh Anda itu untuk kepentingan Anda. Tuhan tidak dapat apa-apa dari situ. Ya kan? Nah, Anda bisa memberi manfaat itu yang untuk Anda
Anda untuk menjadi manfaat oleh orang lain. Saya bisa lihat gambar Anda, waduh indah sekali ini, hati saya tergugah. Anda dapat ganjaran dari Tuhan. Iya kan? Karena itu tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Tidak, itu anugerah Tuhan. Nah, boleh jadi tingkat Anda di surga ditentukan oleh amal Anda. Ya kan? Tapi masuknya anugerah. Saya misalkan berkata, oke, ini semua gratis masuk bioskop. Ya. Loh, ini kursinya di mana? Oh iya, yang pakai baju kuning di depan. Yang pakai baju ini, itu tempat Anda di sana, itu yang ditentukan oleh amal Anda. Tapi masuknya tidak. Oke, dulu heboh itu orang bermacam-macam punya ini. Kita kembali kepada ayat kita. Inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Ini adalah suatu penjelasan untuk orang-orang yang mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia katakan, ini yang penting, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, biasa diterjemahkan bagaimana ini ayat ini? Tadi saya dengar Anda teman-teman, kami tidak mengutusmu kecuali membawa rahmat. Gitu. Itu keliru. Keliru. Saya bisa beri Anda ini terjemahan yang keliru yang kita perlu luruskan. Si A yang jahat itu membawa rahmat. Si A membawa sedekah. Si A membawa beras. Si A-nya beras, dia membawa, ya kan? Nabi Muhammad membawa rahmat. Nabi Muhammadnya rahmat atau tidak? Belum tentu pembawa itu, walaupun dia membawa yang baik, belum tentu dia baik. Benar tak ini? Iya. Oke. Ayat ini tidak berkata membawa rahmat. Kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat. Jadi kamu itu yang rahmat. Ya kan? Jadi segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, sosoknya, ajarannya, kelakuannya, sikap hidupnya, itu rahmat. Bukan membawa rahmat. Kalau yang saya bawa berpisah dengan saya, ya. Saya bawa buku untuk saudara. Bukunya buat saudara. Saya sudah setelah menyerahkan pada saudara, sudah tidak ada buku pada saya. Iya. Tetapi ini rahmat. Sosoknya yang rahmat. Jadi kalau begitu, apapun yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, pasti rahmat. Sementara rahmat itu masih menempel terus menempel pada diri. Beliau berkata, ana rahmatun muhda. Saya ini rahmat yang dihadiahkan Tuhan untuk kamu. Baik, Pak Kures, kita break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Dan setelah ini juga akan ada pertanyaan dari masyarakat yang sudah kita rekam. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan rahmat itu bukan ajaran agama. Anda menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah, itu pun rahmat. Untuk mendidik dia, jangan terulang, ya kan? Jadi tidak ada begitu kekerasan, kekejaman dan lain-lain sebagainya, tidak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di surat Al-Anbiya ini. Baik, Pak Kures, silakan diteruskan. Baik, jadi kita katakan tadi, Rasulullah itu sosoknya yang rahmat. Dan rahmat itu tidak hanya tertuju kepada orang Islam, tidak hanya tertuju kepada manusia, tetapi lil alamin, tertuju kepada ini. Benda mati ini.
tertuju kepada binatang, tertuju kepada segalanya. Misalnya, Anda punya benda mati ini, rahmatilah dia. Kalau dia kotor, bersihkan. Ya kan? Kalau dia rusak, perbaiki. Ya kan manusia. Semua alam raya ini, beliau datang membawa rahmat untuk semua, tanpa kecuali. Muslim, kafir, manusia, binatang, tumbuhan. Jangan asal tebang tumbuhan. Antar dia menuju tujuan ciptaannya. Jangan tebang pohon sebelum berbuah. Jangan petik kembang sebelum mekar. Kecuali kalau ada tujuan yang bermanfaat. Jangan sembelih ayam yang masih kecil. Antar dia ke tujuan penciptaan. Supaya dia jadi rahmat untuk semua. Jadi, kita baru disampaikan, wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah inti dari ajaran agama Islam. Apa itu? Innama ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu itu Maha Esa. Itu inti ajaran Islam. Tuhan Maha Esa. Keesaan Allah ini diibaratkan seperti matahari. Di matahari itu beredar planet-planet tata surya yang punya daya tarik dengan matahari, ya kan? Kalau dia terlepas dari daya tarik itu, dia hancur. Di tata surya ada matahari di hati kita. Matahari kita itu adalah keesaan Tuhan. Semua kegiatan kita itu berupa planet-planet yang mengitari ini. Jangan sampai lepas. Anda sebagai juru kamera atau juru potret, jangan lepaskan kegiatan Anda dari keesaan Tuhan. Kalau lepas, hancur Anda. Ini inti ajaran Islam. Ya kan? Ya. Ada beredar planet, misalnya apa? Ada kesatuan umat, kesatuan kemanusiaan. Ada keadilan. Itu planet-planet yang mengitari tauhid. Ya kan? Jangan sampai itu lepas. Jangan sampai Anda menggambar, memotret, lepas dari tuntunan yang Maha Esa itu. Karena kalau lepas tidak ada gunanya. Hanya sementara. Itu. Jadi inti ajaran Islam itu tauhid. Jangan sampai matahari hidup Anda gerhana. Ya kan? Biar dia bersinar terus. Karena tanpa matahari, makhluk hidup akan mati. Benar tak? Nah, itulah. Itu kesimpulan. Baru di sini dikatakan, sampaikanlah, saya telah menyampaikan berita ini kepada kalian semua, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Semua saya sudah beritahu. Saya tidak tahu, kata Nabi, apakah sudah dekat atau masih jauh jatuhnya janji dan ancaman Tuhan kepada kalian. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu masa depan. Betul? Tuhan Maha mengetahui apa yang nyata dari ucapan dan apa yang kalian sembunyikan. Saya tidak tahu, boleh jadi keadaan kalian seperti ini adalah ujian dari Tuhan. Boleh jadi ini juga adalah kesenangan sementara. Karena semua kesenangan duniawi ini sementara. Qul, sampaikanlah, berdoalah, ya Allah, jatuhkanlah putusanmu yang benar. Tuhan kami adalah Allah Ar-Rahman yang menjadi penolong terhadap apa yang kalian ucapkan dari ucapan-ucapan buruk atau apa yang kalian lakukan dari kelakuan-kelakuan buruk. Saya meminta dia yang menolong saya dalam itu. Jadi sekali lagi intinya agama ini membawa rahmat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan rahmat itu bukan ajaran agama ini. Anda menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah, itu pun rahmat. Untuk mendidik dia, jangan terulang, ya kan? Jadi tidak ada begitu kekerasan, kekejaman dan lain-lain sebagainya, tidak. Karena itu kata Nabi, kalaupun Anda membunuh, bunuhlah dengan kasih sayang. Menyembelih, asa dulu pisaumu. Saya kira itu
kesimpulan dari ini. Baik Pak Quraisy. Dan tadi kalau yang saya tangkap, koreksi kalau saya salah Pak, bahwa tandanya kita sebagai manusia diingatkan untuk kapanpun, dimanapun kita selalu diingatkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu mengingat. Betul. Karena semua apa yang kita jalani, kita rasakan, kita nikmati itu adalah rahmat dari Allah. Adalah rahmat dari Allah. Betul. Baik Pak Quraisy. Terima kasih banyak atas penjelasannya, dan kita ada pertanyaan yang sudah kita tampung dari masyarakat melalui video berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maja Sutejo, mahasiswa. Saya ingin bertanya, dalam surat Al-Anbiya ayat 105 dikatakan bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Bagaimana konteksnya dengan zaman sekarang, bahwa negara-negara adidaya seperti Amerika yang notabene mereka penguasanya adalah non-muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Mas Maja, dan untuk jawabannya akan kita dengarkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Karena Allah memelihara suatu negara, suatu masyarakat, apabila di tengah masyarakat itu ada keadilan, walaupun masyarakatnya tidak beragama Islam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan tadi kita juga sudah menyaksikan di segmen sebelumnya satu pertanyaan dari Maja Sutejo, bahwa pertanyaannya adalah bumi sebenarnya diwariskan kepada hamba-hamba Allah, ini adalah janji Allah yang beramal soleh. Nah, pertanyaan dari Mas Maja ini, bagaimana dengan keadaan yang sekarang, Pak Quraisy? Mohon jawabannya. Yang pertama dulu, kalau Anda memperhatikan uraian saya tentang ayat ini, saya tidak mengartikan kata bumi itu dalam arti wilayah di dalam masa kehidupan dulu. Saya artikan tadi sorga, ya kan? Jadi kalau memang kita mengartikan ayat ini bahwa sorga itu diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, dia tidak berbicara tentang Amerika, Rusia, tentang siapa-siapa. Karena kita tidak artikan bumi dalam arti yang sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kalau Anda mau mengartikannya, dan memang ada ulama yang mengartikannya bahwa itu bumi atau wilayah tertentu diwariskan kepada orang-orang yang beragama, dalam arti direstui oleh Allah. Direstui oleh Allah, hamba-hamba yang soleh itu, kesolehannya itu dalam bentuk keadilan, bukan dalam bentuk keislaman. Karena Allah memelihara suatu negara, suatu masyarakat, apabila di tengah masyarakat itu ada keadilan, walaupun masyarakatnya tidak beragama Islam. Itu kata ulama. Nah, sebaliknya, Allah tidak merestui suatu wilayah yang dikuasai walau orang yang mengaku Islam, kalau keadilan tidak diterapkan di sana. Nah, jadi ayat ini berbicara hamba-hamba yang soleh adalah hamba-hamba yang menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, boleh jadi orang lantas berkata di negara-negara itu ada demokrasi, ada keadilan. Nah, tapi sekali lagi saya lebih cenderung mengartikan situ sebagai sorga, supaya tidak timbul pertanyaan seperti tadi. Baik, ya kan? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy, dan mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Iya, silakan. Saya mau bertanya kepada Pak Quraisy. Kan di dunia fotografi itu berbagai macam foto gitu, jenis. Ada yang landscape, itu maksudnya pemandangan, keindahan alam. Lalu juga ada yang tadi kita bahas makro, tentang makhluk hidup kecil. Itu kita angkat fotonya agar semua orang tahu gitu. Nah, kalau untuk potret sendiri, misalnya model itu apakah ada hukumnya di dalam agama atau ada batasan-batasan untuk fotonya? Yang pertama,
Tidak ada suatu kasus, bahkan kemungkinan kasus yang tidak ada hukumnya. Semua kasus. Sebabnya dulu ada membuat imajinasi tentang kasus lalu ditanyakan bagaimana hukumnya. Ya, tidak ada. Nah, sekarang Anda berkata model. Oke. Tidak jarang ada sesuatu yang boleh, tetapi kalau ada sesuatu yang lain yang membarenginya, yang bertentangan dengan agama, menjadi tidak boleh. Karena ada yang membarenginya. Ya kan? Nah, jadi tidak ada salahnya Anda memoto model. Tetapi ada enggak yang membarenginya? Anda foto yang seorang model yang telanjang. Nah itu, ya kan, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda memoto seorang manusia, orang tua katakanlah ya, orang tua dengan jenggotnya yang putih, dengan keriputnya dan yang bisa Anda nampakkan, itu bisa menjadi ganjaran buat Anda apabila Anda berniat bahwa lihatlah perjalanan hidup manusia. Ingatlah Tuhan bahwa Anda akan menjadi seperti itu. Itu dapat pahala karena Anda sudah kaitkan dengan Tuhan. Tapi kalau Anda cuma foto ini biar dapat piala dan sebagainya, boleh, tapi Anda tidak dapat ganjaran. Kembali ke manfaat yang kembali manfaatnya bagaimana? Ya kan? Saya tertarik itu tadi soal serangga ya, matanya yang luar biasa. Anda bisa foto itu lalat. Ya. Itu katanya lalat serupa dengan gajah. Ada belalainya, ada ininya, ya kan? Atau nyamuk. Hanya ini dalam bentuk kecil. Jadi kalau Anda foto lantas menjadi besar, itu terbukti. Semut atau lalat yang begitu kecil bisa menjadi jauh lebih berbahaya untuk manusia daripada gajah. Bisa enggak? Ya, dia bawa kuman, dia bawa virus. Nah, jadi bagus Anda menjadi memotret ini alam. Betapa indahnya. Karena agama ini menyukai keindahan. Belum nampak keindahan kalau saya melihat ke atas langit dan sebagainya. Boleh jadi apa yang Anda foto lebih indah daripada, karena Anda menampakkan sisi-sisi yang khusus kan. Ya, jadi begitu. Ya. Oke, baik, terjawab ya Mas Uki? Ya. Oke, baik, kalau begitu pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kalau dalam kehidupan dunia ini Allah menciptakan alam raya ini dalam bentuk yang indah, hak dan cantik, maka kelak ini akan dihancurkan. Tetapi Dia akan menciptakan atau telah menciptakan suatu alam baru yang jauh lebih indah dari dunia. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dalam Tafsir Al-Misbah. Dan langsung saja saya akan memberikan kesempatan lagi satu pertanyaan untuk Pak Quraisy. Silakan, mungkin dari teman-teman di sini. Silakan. Oke, baik. Kan tadi Bapak bilang Allah itu maha pengasih dan maha penolong di segala sesuatu. Kenapa di saudara kita yang di Palestina itu, kalau yang menurut saya lihat, belum ditolong. Bagaimana pendapat Bapak? Ada syarat untuk memperoleh pertolongan Allah. Boleh jadi mereka belum mendapat pertolongan karena belum memenuhi syarat. Boleh jadi. Kita mendapat pertolongan Allah ketika kita berjuang karena kita bersatu. Mereka di sana boleh jadi belum bersatu, boleh jadi belum. Ya kan, itu kemungkinan, kita tidak tahu. Nah, yang kedua, boleh jadi belum memperoleh pertolongan itu karena mereka masih dalam proses ujian. Anda jangan duga bahwa begitu minta ditolong langsung Allah tolong. Allah, kata Sayyidina Ali, Allah baru menolong kami setelah kami buktikan bahwa memang kami bersedia untuk mengorbankan segala sesuatu demi karena Allah.
Nah, baru datang pertolongan. Kalau masih setengah-setengah ini. Itu sebabnya Nabi-Nabi pun dalam perjuangannya itu seringkali berkata dalam hatinya, kapan pertolongan datang? Penuhi dulu syaratnya baru ditolong. Ya kan? Itu. Baik, apakah hal tersebut Pak ada kaitannya dengan ayat 109 yang mengatakan aqoribun ambaidun? Apakah telah dekat ataukah masih jauh? Ya, itu bisa kita hubungkan ke sana. Tapi ayat ini saya ingin menarik suatu pelajaran bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu gaib. Saya nggak tahu. Kalian diancam, kalian dijanji mau ini. Kapan terpenuhi itu, saya tidak tahu. Ya kan? Aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Saya tidak tahu itu. Kenapa tidak tahu? Karena saya tidak tahu gaib. Kalau Nabi aja mengatakan tidak tahu gaib, apa ada manusia sekarang berkata, saya tahu masa depan? Kira-kira boleh. Tapi memastikan tidak. Ya kan? Iya, betul. Ya, dan sekaligus juga memberikan pesan kepada kita manusia bahwa Rasulullah juga sebenarnya juga manusia. Juga manusia. Perbedaan beliau dengan kita adalah pada sifat-sifatnya. Perbedaan beliau dengan kita bahwa beliau dapat wahyu. Kita tidak dapat wahyu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Baik, silakan. Ini untuk berbicara masalah foto, tadi kan kita berfoto bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Nah, saya sebagai fotografer juga, profesi saya kan mengabadikan momen. Oke. Ada yang bilang kalau untuk foto prewed atau prewedding itu tidak boleh. Apakah itu betul atau salah? Saya sendiri sebelumnya juga belum paham gitu loh. Prewedding itu boleh atau tidak? Kita lihat kembali kepada ini. Dampaknya apa? Baik atau buruk? Kalau dibilang dampaknya juga saya belum. Oke. Ada manfaatnya atau tidak? Dibilang manfaat sebenarnya. Ada yang ditampilkan di situ yang bertentangan dengan agama atau tidak? Tidak. Itu kan persoalannya di situ. Ya, bukan persoalan pada fotonya atau gambar yang Anda ambil. Tetapi ini sesuai dengan norma agama atau tidak? Misalnya, boleh tidak seorang lelaki dan perempuan walau sudah mau menikah rangkul-rangkulan? Tidak boleh. Ya, kalau begitu, kalau Anda gambar itu Anda berdosa. Tapi sebelumnya kita udah mengingatkan jangan mau mengikuti orang yang meminta Anda melakukan pelanggaran. Iya kan? Tapi kalau Anda lantas foto dia dalam keadaan terhormat, duduk bersama, ada orang lain yang ikut menyaksikan, kan boleh. Ada momen-momen yang ini. Tapi kalau momennya yang Anda gambarkan itu tidak sesuai dengan tuntunan agama, ngapain? Jadi kita harus mengukur. Kita harus lihat, tapi memoto sendiri itu anjuran. Gambarkanlah ciptaan Tuhan yang indah. Ya kan? Gambarkan momen kesedihan orang yang dapat musibah. Kan itu bisa. Itu bisa bermanfaat, mempengaruhi jiwa. Kan kalau Anda menggambarkan sesuatu yang ini tidak direstui. Baik. Baik, Pak Quraisy, tadi kita sudah membahas dari ayat 104 sampai 112 dan kesimpulan dari Al-Anbiya ayat 104 sampai 112 ini apa Pak? Oke, ya, yang pertama kesimpulannya bahwa ada akhir, ada tutup buku dalam kehidupan dunia. Kalau dalam kehidupan dunia ini Allah menciptakan alam raya ini dalam bentuk yang indah, hak dan cantik, maka kelak ini akan dihancurkan, tetapi Dia akan menciptakan atau telah menciptakan suatu alam baru yang jauh lebih indah dari dunia, yaitu di sorga. Jadi jangan berkata kok ini dihancurkan sudah baik-baik. Ada orang menghancurkan rumah untuk dia bangun sesuatu yang indah, kan? Nah, itu juga begitu. Jangan berkata begitu. Tapi ini pasti ada akhir. Yang kedua yang kita ingin katakan bahwa tadi
bumi diwariskan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik, ya kan? Nah, kita tadi sudah tafsirkan bahwa bumi yang dimaksud adalah sorga. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana ini? Saya sudah jawab, tapi saya ingin tambahkan. Kalau memang Anda ingin menafsirkan kata bumi dengan wilayah tertentu di ini, maka Anda bisa berkata itu janji yang sudah terpenuhi dulu. Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya kan pernah menguasai bumi sewaktu mereka ini. Sekarang karena sudah tidak jujur, sudah tidak ada. Jadi tetap janjinya kan terpenuhi. Hanya dulu. Sekarang tidak lagi. Nah, yang ketiga kesimpulan kita, Nabi Muhammad itu bukan sekedar membawa rahmat, tapi beliau adalah rahmat. Dan bukan rahmat itu hanya untuk manusia, tapi seluruh alam termasuk benda-benda tak bernyawa. Yang terakhir mungkin kesimpulan yang kita akan ambil bahwa beliau tidak mengetahui gaib. Beliau menyatakan saya tidak tahu apa masih dekat, apa masih jauh atau sudah dekat itu, karena semua itu tergantung pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesimpulan terakhir bahwa ajaran Islam itu intinya adalah tauhid, keesaan Allah SWT, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita punya. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish Shihab, dan insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari komunitas Jari yang sudah ikut di Tafsir Al-Misbah. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.